Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan laporan studi kasus yang sudah saya susun. Latar belakang. Masalah penting dalam dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar yang diperoleh peserta didik dan tidak terlepas dari kualitas proses pembelajaran oleh guru di samping banyak faktor lain. Perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat tidak hanya membuahkan kemajuan, namun juga menimbulkan berbagai masalah yang pelik, kompleks, dan multidimensi. Permasalahan-permasalahan di bidang kehidupan pada abad ke-21 menuntut individu untuk memiliki ketangguhan dan kemampuan berpikir yang berkualitas tinggi dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mencari alternatif penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, setiap hal mengembangkan keterampilan motorik memerlukan latihan-latihan. Keterampilan peserta didik harus terus diasah dan dilatih. Berpikir dapat diajarkan melalui 3 cara, yaitu teaching for thinking, teaching of thinking, dan teaching about thinking. Costa 1985. Teaching of thinking, teaching for thinking merupakan upaya untuk membentuk kondisi sekolah dan kelas yang kondusif untuk mengembangkan kognitif peserta didik yang sepenuhnya. Teaching of thinking merupakan upaya mengajar kepada peserta didik keterampilan dan strategi secara langsung atau mengimplementasikan suatu program atau lebih. Teaching of about thinking bermaksud menolong peserta didik menjadi sadar akan proses kognitif yang dialami oleh mereka dan orang lain serta kegunaan dalam situasi masalah dalam kehidupan nyata. Salah satu bentuk dalam berpikir berkualitas adalah berpikir kritis. Menurut Ennis 1991, berpikir kritis adalah cara berpikir relatif yang berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Seseorang yang berpikir kritis adalah seorang terampil penalaran dalam memiliki kecenderungan untuk mempercayai dan bertindak sesuai dengan penalaran. Orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis akan mampu mengevaluasi, membedakan, dan menentukan apakah suatu informasi, buah pikiran orang lain, ataupun pemikiran sendiri itu benar atau salah. Ia juga akan mampu mencari alternatif menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pandangan Bowles dan Kemp 2002 bahwa one of the primary aim of training critical thinking to concept will help work with argument by the frustration. Upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis harus didukung oleh suatu alat ukur dalam mengukur kemampuan tersebut. Pengukuran merupakan faktor penting dalam pendidikan karena melalui pengukuran akan diketahui secara persis di mana posisi peserta didik pada suatu saat, pada suatu kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa berpikir kritis termasuk karakteristik psikologis yang dapat dilakukan. Diketahui kualifikasinya rendah, sedang, atau tinggi. Dalam hal itu diketahui apabila diadakan pengukuran dengan aturan formal yang jelas. Berdasarkan pengalaman di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor terkait dengan masalah di atas. Keterampilan berpikir peserta didik khususnya di SMA Negeri 1 selama atau setelah proses pembelajaran berlangsung belum pernah diakses oleh guru. Kebanyakan guru fokus pada penilaian penguasaan konsep peserta didik dengan menggunakan soal-soal yang merujuk pada tes, ujian sekolah, atau ujian kenaikan kelas. Pemilihan materi ajar gelombang bunyi didasarkan pada aspek kebutuhan lapangan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Fenomena gelombang bunyi merupakan suatu fenomena fisika yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh peristiwa yang terkait dengan konsep ini. Namun pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kebanyakan guru tidak melatih keterampilan berpikir kritis terkait dengan konsep gelombang bunyi. Hal ini didasarkan pada
tidak tersedianya alat ukur yang mengukur keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ajar tersebut. Penelitian sebelum telah mengembangkan suatu instrumen tes berpikir kritis dengan materi ajar suhu dan kalor menggunakan 8 sub indikator keterampilan berpikir kritis yang dikemukakan Ennis. Pemilihan materi ajar yang berbeda untuk penelitian kali ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkaya instrumen tes yang dapat digunakan untuk mengakses keterampilan berpikir kritis siswa. Pemilihan materi gelombang bunyi pada penelitian ini karena konsep yang digunakan pada gelombang bunyi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai fenomena dirasakan oleh siswa, oleh peserta didik secara langsung maupun dengan bantuan alat, sehingga dengan hanya informasi awal yang akan disampaikan oleh setiap soal instrumen ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir nalar, relatif, dan beralasan sebelum mengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengembangan alat ukur berpikir kritis terkait materi gelombang bunyi dapat menentukan kualifikasi berpikir kritis peserta didik dan bagaimana keterampilan dalam skala yang lebih luas. Rumusan masalah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 MIPA pada materi gelombang bunyi di SMA Negeri 1 Namang. Tujuan, berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 11 pada materi gelombang bunyi di SMA Negeri 1 Manamang. Manfaat, hasil penelitian berupa studi keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi gelombang bunyi di SMA Negeri diharapkan memberikan manfaat yang pertama bagi guru sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan pertimbangan memperbaiki kualitas pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Bagi peserta didik, sebagai bahan evaluasi peserta meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi gelombang bunyi. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan pengetahuan tentang penelitian dalam keterampilan berpikir kritis. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama tentang studi kasus, kedua keterampilan berpikir kritis